based, research based policy decision making ini sangat-sangat penting. Menghilangkan, bukan mengurangi, menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Tapi Bapak Presiden menugaskan kita semua untuk dapat menuntaskannya 6 tahun lebih cepat. Dan kita harapkan nanti di 2024 untuk kemiskinan ekstrim ini bisa kita berada pada posisi 0. Pemerintah melalui TNP 2K terus fokus dalam konteks ini dalam upaya mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim sesuai dengan Inpres nomor 4 tahun 2022. Banyak hal yang dilakukan oleh TNP 2K dalam kaitannya dengan penyiapan berbagai instrumen maupun hal-hal yang diperlukan kajian-kajian berbasis bukti dan juga melibatkan kementerian lembaga terkait dan juga pemerintah daerah dan stakeholders di luar pemerintah. TNP 2K telah menjadi bagian penting dari seluruh transformasi program-program pemerintah yang responsif terhadap kebutuhan rakyat, bergerak sebagai penghubung yang mengkoordinasikan berbagai upaya pemerintah menuju penghapusan kemiskinan ekstrim dengan cara memberikan inovasi yang berbasis bukti. Peran TNP 2K mulai dari melakukan intervensi kebijakan hingga evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan ekstrim. Di antaranya, TNP 2K telah berkontribusi dalam program yang kita sebut Program Keluarga Harapan atau PKH. Kemudian transformasi bantuan pangan menjadi bantuan pangan non-tunai. Reformasi subsidi energi, pengembangan sistem jaminan sosial, dan beberapa program-program reformasi lainnya. Saat pandemi COVID-19, TNP 2K telah berkontribusi kepada pemerintah mengembangkan kebijakan dalam merespon dampak pandemi serta penanggulangan kemiskinan. Dengan dukungan melalui kerjasama internasional, telah memungkinkan TNP 2K untuk mengadopsi pembelajaran serta praktek-praktek baik yang dapat menjadi masukan kebijakan dan program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejak tahun 2011, dukungan Australia melalui tim kebijakan TNP 2K terbangun berdasarkan tujuan kemitraan bersama untuk mengurangi kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kemitraan ini menjadi bagian penting dalam mendukung peran sentral TNP 2K untuk koordinasi lintas pemerintah, serta penguatan desain, pelaksanaan, dan evaluasi program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kami bangga bahwa kolaborasi ini sudah berkontribusi dalam memperkuat sistem perlindungan sosial Indonesia, memberikan dampak kepada kelompok miskin dan rentan, dan mendorong masyarakat Indonesia yang lebih inklusif dan tangguh. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerapkan 3 strategi utama. Yang pertama adalah pengurangan beban yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua adalah peningkatan pendapatan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin dalam menghasilkan pendapatan. Dan yang ketiga adalah pengurangan kantong-kantong kemiskinan, fokus pada daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Kita punya program yang namanya Jatim Puspa, bagaimana keluarga-keluarga dengan kepala rumah tangga perempuan itu kita kasih modal untuk melakukan usaha. Saya dapat bantuan Jatim Puspa ini dari graduasi mandiri dari PKH, makanya saya bantuan dari PKH di stop. Alhamdulillah dapat program dari Jatim Puspa, keuangan saya meningkat setiap hari dapat uang 300 sampai 400 ribu. Dengan adanya data pensasaran percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim atau P3KE yang menampilkan data by name, by address, P3KE, maka pemerintah bisa lebih tepat memastikan sasaran untuk memberikan program-program penanggulangan kemiskinan ekstrim kepada masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran utama dalam penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Karena
kebijakan yang dilakukan di tingkat daerah akan mempengaruhi seluruh capaian penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim secara nasional. Sumatera Utara, program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dimulai di akhir tahun 2022, di mana kita melihat pada data BPS, 70% dari penduduk Sumatera Utara bekerja di sektor informal dan sebagian besar berada di garis kemiskinan yang bekerja risiko tinggi dan upahnya jauh di bawah upah minimum yang berpotensi tidak punya tabungan ketika dia meninggal dunia dan berpotensi tidak punya biaya untuk membiayai kecelakaan kerjanya. Kita kan sebagai nelayan ini kan punya organisasi ANSI namanya Pak. ANSI bekerja sama dengan Provinsi Sumatera Utara. Jadi dari mereka lah nelayan ini bisa mempunyai BPJS tenaga kerjaan Pak. Karena pemerintah yang memberikan data, diserahkanlah data-data yang dianggap memang masuk kelompok itu. Jadi ini didorong dari bawah ke atas. Lalu kami verifikasi setelah sesuai dengan ketentuan, kami bayarkan iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematiannya untuk 12 bulan. Sekarang bedanya tenang lah Pak dalam bekerja. Dulu kan nggak ada BPJS tenaga kerjaan, sekarang sudah ada. Kalau untuk bekerja di laut ya tenanglah, kalau sekiranya ada apa-apa ya BPJS tenaga kerjaan akan membiayainya. Karena sebagian negara macam-macam sekali ragamnya gitu ya. Jadi autisme paraplegia gitu ya. Ada 65% yang disabilitasnya gitu tidak. Dari lembaga mana? Banyak yang merasa Dari teman disabilitas yang lain. Di Kabupaten Samosir, kita sudah melakukan berbagai upaya untuk melakukan perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Kita kasih bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Nungah ya Huzalo, hepen untuk perkembangan masjid itu, doh kursi roda, doh masjid jahit, dan palbe iba manor kabe usiatar ibu. Ala adong do waktu hepen na pemerintah 7 juta langsung pokado bahan ibu. Jadi ima pejang aku ibu. Pendekatan konvergensi juga sangat penting dilakukan, di mana pemerintah menggabungkan berbagai program dan anggaran melalui pendekatan konvergensi. Tujuannya adalah untuk menciptakan dampak yang lebih besar, lebih luas bagi masyarakat miskin. Dana desa kami fokuskan untuk pelaksanaan pemberdayaan, yaitu terkait dengan pemberian BLT, pemberian bantuan kepada UMKM, pada nelayan, kepada petani, lalu kemudian juga ditunjang dengan adanya program ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini juga memberikan kontribusi bagaimana penyediaan pangan sehat bagi masyarakat setempat, dan kemudian juga ada pemberian makanan tambahan. Nah, ini bentuk kolaborasi yang kami lakukan, kegiatan Kakanda, kebun, kolam, dan kandang. Seperti anaknya saya sebelum adanya program ini, timbangannya itu kurang dari 9. Alhamdulillah sekarang sudah naik timbangannya. Dan juga membantu ekonomi dalam rumah tangga saya. Rumah Karawa itu memulai bisnis ini bagaimana kita membuat deposito dari apa yang mereka kerjakan. Jadi saya menitipkan dana kepada pengrajin sebelum mereka mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka. Karena sebelum mereka menarik benang untuk menyulam, duitnya udah ada. Nah, ini adalah satu konsep simbiosis mutualisme yang sangat menguntungkan, bukan hanya bagi kita sebagai pengusaha, tapi juga bagi keberlangsungan dari pengrajin itu. Kata kunci di dalam penanggulangan kemiskinan saya kira kolaborasi. Kota Gorontalo tidak akan mampu mendanai semua kegiatan dengan APBD yang terbatas. Sehingga kolaborasi multi pihak, baik perbankan, Basnas, media massa, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, termasuk lembaga donor dari luar negeri, itu kami libatkan di dalam penanggulangan kemiskinan ini. Pemerintah tentu tidak dapat bekerja sendirian dalam penanggulangan kemiskinan.
Oleh karena itu, pemerintah mengedepankan konsep pentahelik, yaitu berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor bisnis, masyarakat, media, dan perguruan tinggi untuk turut berperan serta dalam menanggulangi kemiskinan. Termasuk tentunya pihak non-pemerintah ini dapat mendorong inovasi dan terobosan seperti berkolaborasi guna memastikan komplementaritas antara program pengurangan beban dan peningkatan pendapatan sehingga dapat tercapainya pengentasan kemiskinan berkelanjutan. Kami bermitra dengan TNP 2K itu sangat lama dan sangat intens, sangat harmonis. Mulai proses perumusan kebijakan sampai kami bagaimana harus menyusun program kegiatan spesifik di Jawa Timur. Mereka punya tenaga ahli yang luar biasa. Yang kedua, kemudian punya pengalaman evaluasi penurunan kemiskinan di semua daerah, sehingga pengalaman itu menjadi bekal bagi kami untuk sharing bagaimana kami melakukan kemiskinan di Jawa Timur. TNP 2K ini perannya sangat vital. Kenapa? Karena pendekatan yang lintas sektor itu membutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat untuk mengkoordinasikan peran masing-masing lembaga, mengkoordinasikan, menjembatani sumber daya yang dimiliki oleh semua lembaga, kementerian lembaga maupun organisasi non-kementerian.